Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan tentang kontekstual modul 1.1 tentang refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam pembelajaran. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eka Purwanti. Saya calon guru penggerak angkatan 8. Dan fasilitator saya adalah Bapak Untri Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Guru pengajar praktek saya adalah Ibu Siti Nurjana, Sarjana Pendidikan. Potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Dan di tahun yang sama, sekolah Bumi Putra pun lahir, yang hanya memiliki 3 kelas. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo. Di sini secerca harapan muncul untuk dunia pendidikan. Dan di tahun 1920 cita-cita baru pun lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian di tanggal 3 Juli 1922 lahirlah Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta yang dirilis oleh Ki Hajar Dewantara. Dari sinilah masyarakat mulai mengenal yang namanya dunia pendidikan. Selanjutnya, pemaparan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Silakan perhatikan pemaparannya. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari, ada beberapa kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan tersebut dan pengalaman baru itu dalam lingkungan sekolah saya. Yang pertama, pengalaman sebagai guru atau pendidik. Yang kedua, telah mengikuti beberapa pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya kurikulum sekolah penggerak atau merdeka. Yang ketiga, sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah saya sudah cukup memadai. Dan yang keempat, dukungan moral dari kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah. 4 hal ini adalah kekuatan saya untuk bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dari kekuatan yang saya miliki tadi, maka perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya yaitu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk memilih metode pembelajaran sendiri, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menyesuaikan kearifan lokal yang ada, membuat desain pembelajaran yang membuat murid aktif, kreatif, kritis, kolaboratif, dan inovatif, serta setiap akhir pembelajaran dilakukan refleksi dan tindak lanjut. Maka kita didiklah anak-anak dengan cara sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Hasil yang didapat dari mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui sosial kultural yang ada di lingkungan saya yaitu yang pertama, kita bisa mengambil nilai gotong royong. Yang kedua, kita bisa mengambil nilai budi pekerti atau sopan santun. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil nilai kreatif dan keberanian. Ketiga hal ini bisa saya terapkan di dalam lingkungan sekolah dan bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak. Berikut adalah contoh-contoh implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah gotong royong. Di sini peserta didik bisa bersama-sama bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan kelas, dan juga dalam hal kebaikan yang lainnya. Yang kedua, budi pekerti ataupun sopan santun. Peserta didik dididik dengan kebiasaan yaitu bersalaman atau menghormati orang yang lebih tua, kemudian berdoa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, kemudian membaca kitab sucinya di awal pembelajaran. Kemudian peserta didik juga dididik dengan diberikan nilai kreativitas yang tinggi sehingga mereka bisa berkarya baik di bidang seni maupun di bidang kewirausahaan. Dan anak-anak juga diberikan sebuah keberanian dan berani. Dengan ini semoga
Semua pemahaman yang saya dapat bisa saya implementasikan di sekolah saya. Mari kita memanusiakan manusia, menuntun anak sesuai kodrat alam